Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, para waliku ada di bawah naunganku. Dan tidak ada yang mengenal seorang wali tanpa seizinku. Karena dia adalah manusia biasa. Tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Bahkan tidak merasa sebagai siapa-siapa. Cari yang seperti itu. Maka leluhur kita mengatakan, mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak elang di langit. Susah. Mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak itik di sungai. Susah. Dan mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak ikan di air. Susah. Gak ada jejaknya. Kalau bukan karena takdir Allah, cinta kasih Allah, gak akan ketemu. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu guru, sang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan. Maka tadi ada istilah mursid. Mursid dari kata irsyad, irsyad itu cerdas. Mursid adalah gelar bagi orang yang sudah melampaui kecerdasan pikirannya, sudah masuk di sidratil muntaha. Belajar agamanya sudah bukan imtihan lagi, bukan apal cangkem lagi, tetapi sudah menyatu menjadi darah daging, menjadi akhlak. Sudah tahaluk bi akhlakillah. Sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Cinta kasihnya tanpa batas, tidak pernah memilah-milah. Susah cari orang semacam itu kalau bukan karena karma baik kita. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, start the day with love, fill the day with love. Awalilah hari-harimu dengan cinta dan isilah hari-harimu dengan cinta. Makanya surat Al-Fatihah dibuka dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. 2 kali Ar-Rahman Ar-Rahim diulang. Itu artinya awalilah hidupmu dengan cinta dan isilah hidupmu dengan cinta, maka akhir kehidupanmu pasti cinta. Cinta bukan saling mengikat. Cinta itu saling memberi sayap. Cinta bukan saling memberi rantai, tapi cinta itu saling membebaskan. Saling menghormati perbedaan, saling menghargai perbedaan. Mengapa itu tidak terjadi? Karena selama ini kita buta. Melihat manusia hanya sebagai manusia. Melihat peristiwa hanya sebagai peristiwa. Kita tidak melihat hakikat dari semuanya itu karena pandangan kita masih buta. Mereka yang sudah tembus pandang, di situ mereka akan bisa menyaksikan kalimat la ilaha illallah. Yang mana yang bukan Allah. Tidak ada satu peristiwa pun yang hadir ke semesta ini dan terjadi tanpa kehadirannya. Jadi apa yang disebut dengan kebenaran, al-haq, kebenaran itu sederhana. Semua realitas yang sudah terjadi itu kebenaran. Disukai, tidak disukai, baik apa buruk, kalau itu sudah terjadi itu kebenaran. Karena suka tidak suka hanya berdasarkan penilaian pribadi kita. Baik buruk itu penilaian pribadi kita. Benar salah penilaian pribadi kita. Matahari tetap saja matahari walaupun orang buta tidak bisa melihatnya. Madu tetap saja madu walaupun orang sakit tidak merasakan manisnya. Kebenaran tetap saja kebenaran, disukai atau tidak disukai. Kebenaran tidak bergantung suka atau tidak suka. Kebenaran ya kebenaran saja. Kita selama ini terjebak
dalam kebodohan, yang sudah menahun, yang sudah berkarat, sehingga hidup dalam keadaan tidak sadar. Karena terlalu banyak yang memberikan pelajaran tentang itu, juga tidak sadar ketika memberikan pelajaran itu. Sudah kita tidak sadar, mendapatkan pelajaran juga dari orang-orang yang tidak sadar, membuat kita semakin tenggelam dalam ketidaksadaran itu sendiri. Makanya di Quran surat Al-Hasyr itu dikatakan yang tidak akan rugi manusia cuma 4. Satu, yang punya iman, yang sungguh-sungguh imannya, bukan sekedar ilmu yakin, bukan sekedar ainul yakin, bukan sekedar hakul yakin, tapi isbat al yakin. Iman karena sudah membuktikan sendiri yang dia imani. Itu iman yang sungguh-sungguh. Percaya kepada Allah karena dia sudah membuktikan keberadaannya, bahkan merasakan kehadiran setiap saat. Sudah selesai mempertanyakan di mana Allah. Itu isbat al yakin. Harus sampai di tingkatan itu. Yang kedua, yang tidak akan rugi adalah yang senantiasa menjalankan wa amilus solihah, amal soleh. Amal soleh dijelaskan di Quran sangat jelas, di Quran surat Al-Kahfi ayat 110, bahwa amal soleh itu adalah cara, metode yang dapat mengantarkan kita untuk selalu merasakan kehadiran Allah. Kalau sudah tahu metodenya, sudah tahu caranya, orang yang sudah tahu metode dan caranya, sudah tahu kuncinya, maka orang yang semacam itu disebut solihin. Jadi solihin itu orang yang setiap saat dia bisa berjumpa dengan sejati dirinya, dengan guru mursyid sejati dalam dirinya. Itu yang disebut dengan solihin. Makanya orang yang setiap hari bisa berjumpa dengan sejati dirinya, maka dia akan naik pangkat menjadi syuhada. Syuhada para penyaksi. Penyaksi siapa? Ya penyaksi Allah. Di mana? Di dalam dirinya. Karena Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sesungguhnya aku bersamamu dimanapun kamu berada. Maka orang yang sudah di tingkatan syuhada seperti ini tidak mungkin lagi melakukan kesalahan. Tidak mungkin lagi melanggar dirinya sendiri. Tidak mungkin lagi menghinakan dirinya sendiri. Setiap saat dia memantaskan dirinya. Karena apa? Karena dia sadar sesungguhnya diri sejatinya dia adalah ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam dirinya. Jadi kita ini sebenarnya adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta. Bukan makhluk dunia yang sedang mencari cahaya. Keliru kalau ada orang beranggapan kita ini makhluk dunia yang sedang mencari cahaya. Aslinya kita ini adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di dunia ini. Oleh karena itu tugas kita cuma satu, mencahayakan semesta ini. Tugas kita cuma itu saja. Bukan menambah kegelapan semesta, bukan menambah kerusakan semesta, tetapi menambah cantiknya semesta. Makanya ajaran leluhur kita itu memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Maka setiap individu harus memiliki kesadaran kolektif yang disumbangkan untuk mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Ketika ada pertikaian, dia menjadi pendamainya. Ketika ada kegelapan, dia menjadi cahayanya. Ketika ada kekacauan, dia menjadi sumber cintanya. Ketika ada kebencian, dia menjadi sumber kasih sayangnya. Harusnya seperti itu, itu yang disebut dengan manusia paripurna. Jadi oleh karena itu mari kita sadari bahwa sesungguhnya kita tidak akan rugi. Satu, kalau sudah iman yang sesungguhnya. Dua, kalau sudah bisa menjalankan amal soleh yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, yang sudah tahu apa itu yang disebut dengan kebenaran. Jadi kebenaran adalah semua realitas yang terjadi dalam kehidupan itu kebenaran. Disukai tidak disukai itu adalah kebenaran.
Karena disukai tidak disukai itu bergantung kepentingan seseorang. Maka siapapun yang sudah bisa menerima semua realitas dalam hidup sebagai kebenaran dan dia tidak menolaknya lagi, itulah yang disebut dengan kesabaran. Kan selama ini kita sering dengar definisi sabar nggak jelas. Jadi sabar itu adalah menerima semua realitas kehidupan, disukai atau tidak disukai. Makanya Allah bilang, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Jadi orang yang sudah sampai di tingkat itu tidak lagi terjebak benar salah, baik buruk. Apapun yang terjadi, dia sudah melihat di belakang itu ada dia yang menyebabkan itu terjadi. Makanya dalam hidup tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi komentar, tidak lagi ada protes. Apapun yang terjadi, ya dia terima. Itu yang dikatakan dengan wabizalika umirtu. Aku siap untuk menerima amar perintahmu. Makanya orang yang sudah sampai di kesadaran ini, dia melihat apapun yang terjadi itu adalah amarnya Allah, perintahnya Allah. Dan semua perintahnya Allah, walaupun tidak disukai saat ini oleh kita, pasti di belakangnya ada cinta kasih, ada kasih sayang Allah. Cuman kita belum mengerti karena kita masih buta untuk melihat itu. Ada seseorang yang kemudian melahirkan anak yang berkebutuhan khusus. Lalu dia bandingkan anak yang lahir dari rahimnya dengan anak yang lahir dari rahim orang lain. Pasti ketika dibandingkan dia akan menolak. Pasti akan bilang, Tuhan, kenapa anak orang lain normal? Anak saya kok berkebutuhan khusus dan kita sebut anak yang lahir itu tidak normal. Padahal kata normal dan tidak normal itu juga kata-kata yang diciptakan oleh kita sendiri. Judul-judul yang dibikin oleh kita. Semua peristiwa awalnya juga nggak ada judulnya. Kita yang ngasih judul. Betul apa tidak? Coba jangan dikasih judul. Itu kebenaran. Itu kebenaran. Bahkan bagi orang yang sadar, dia akan menerima Tuhan, Allah, apapun menyebutnya. Aku yakin aku dikasih anak yang berkebutuhan khusus karena engkau menitipkan anak hebat ini kepada aku karena aku hebat. Tidak mungkin anak yang berkebutuhan khusus dititipkan sama orang tua biasa. Pasti akan dititipkan sama orang yang hebat, yang punya kesabaran, yang bisa menerima kenyataan itu apa adanya. Apa yang terjadi? Anak yang berkebutuhan khusus itu akan menjadi guru sejatinya. Akan membimbing dia untuk menemukan kesabaran yang luar biasa dibandingkan anak yang lain. Bagus apa tidak? Bagus-bagus saja. Kalau kita sudut pandangnya sudah seluas itu. Yang menyebabkan baik buruk, benar salah itu karena sudut pandang kita yang sempit. Nah, yang lucunya kita ini sudah usia tua, katanya sudah ngaji di mana-mana, tetapi kesadaran kita tidak pernah berubah. Karena ngajinya cuma ngoleksi doa-doa, ngajinya cuma mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya, sementara pengetahuan yang dikumpulkan itu tidak menolong dirinya sendiri. Betul apa tidak? Oke, oleh karena itu hari ini kita sudah mengawali kajian dengan membukakan sedikit rahasia bagaimana caranya supaya tidak rugi. Satu, miliki iman yang isbatul yakin. Yang kedua, cari rahasia amal soleh supaya setiap saat kita bisa berjumpa dan merasakan kehadirannya. Yang ketiga, sadari semua realitas adalah kebenaran. Dan yang keempat, terima semua realitas apa adanya. Jangan ada usil, jangan ada komentar, maafkan, biarkan, maka kalian semua akan menemukan kedamaian. Ini pembukaan dari saya. Ya, oleh karena itu mari kita bersyukur hari ini kita bisa diperjumpakan kembali untuk meneruskan proses belajar di ruang kehidupan ini. Semoga setelah selesai dapat kajian hari ini dari saya, kita semua kesadarannya meningkat sehingga kebahagiaan kita meningkat, ya.
kebebasan, kemerdekaan kita meningkat, yang ujungnya kita menjadi manusia yang sehat lahir batin. Jadi kalau kita sudah mulai sakit nih tubuh, berarti ada yang tidak beres dengan kehidupan kita. Karena sakit tubuh berasal dari jiwa yang kotor. Sakit tubuh berasal dari mental yang tidak beres. Jadi ada 5 tubuh manusia yang harus dibereskan. Tubuh spiritual kita bereskan, tubuh intuisi kita bereskan, tubuh mental kita bereskan, tubuh energi kita bereskan. Tidak boleh ada sumbatan-sumbatan energi dalam tubuh. Dan yang terakhir, kalau 4-empatnya sudah dibereskan, tubuh fisik kita akan beres dengan sendirinya. Tidak ada penyakit apapun. Kecuali kalau sudah saatnya kita pulang dan kita dikasih penyakit dan itu menjadi marga lantaran untuk kita bisa pulang, itu beda lagi. Itu yang namanya penyakit karena karma. Oleh karena itu mari kita rundukkan kepala kita berikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia, Sang Hidup yang ada pada diri kita, yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, yang senantiasa mengurus dan mengatur semua kebutuhan kita. Kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita mohon ridho dan berkahnya. Semoga lewat mulut saya ini beliau mengizinkan untuk meneruskan ilmu sejati yang akan menggetarkan jiwa-jiwa kita, sehingga jiwa-jiwa kita yang tidak berkesadaran setelah ini menjadi jiwa-jiwa yang berkesadaran. Kita sapa asma Allah dengan kelebutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berbicara judul yang agak unik. Menciptakan akhir yang baru hari ini. Menciptakan akhir yang baru hari ini. Kenapa judul ini tiba-tiba muncul di kepala saya? Latar belakangnya begini. Banyak di antara kita yang menciptakan akhir dari semua aktivitas kita yang awal, yang akhirnya itu nggak pernah dievaluasi. Akhirnya itu nggak pernah direfleksi. Apakah hasil ini, hasil yang kita terima ini adalah hasil yang memberikan manfaat kepada kita atau hasil yang tidak memberi manfaat kepada kita? Contoh yang sederhana. Pasti semua kita sudah menjalankan sholat 5 waktu. Karena itu rukun Islam yang kedua. Pernah nggak kita melihat hasil akhir dari sholat kita? Perubahan apa yang terjadi dari sholat kita? Kesadaran apa yang sudah terbangun dari sholat kita? Pernah nggak? Semua kita hampir tidak pernah melakukan refleksi pada hasil akhir. Bahkan kita terjebak. Yang penting sudah sholat, merasa sudah punya pahala, merasa sudah punya bekal. Betul? Sampereun jaga di akhirat, gitu? Sampereun ayeuna teu aya. Betul apa tidak? Karena kalau bicara agama biasanya kalau tidak baheula pasti engke jaga. Keur ayeuna mah teu aya. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Tadi ya sahabat kita Ayah Iip bercerita tentang Al-Hikam. Sebetulnya Al-Hikam itu pengalaman spiritualnya leluhur kita, namanya Ibnu Athaillah. Sebetulnya kalau kita baca Al-Hikam itu mudah sekali kalau kita sudah mengalami pengalamannya beliau. Menjadi susah dan kemudian ditafsir-tafsir, dicari logikanya. Karena kita membaca sesuatu yang pengalaman kita belum sama dengan pengalaman beliau. Itulah kesalahan kita belajar. Akibatnya kita jadi mempersepsi apa yang ditulis menjadi salah persepsi. Karena apa? Pesan yang disampaikan beliau tidak sampai pada kita. Karena kita belum mengalami pengalamannya beliau. Makanya belajar harus dibalik. Ngalamin dulu pengalamannya, pasti kita akan mengerti. Misalkan Ibnu Atha mengatakan, kamu tidak usah tanya Allah untuk tahu sholatmu diterima atau tidak. Kamu juga tidak usah tanya Allah
tanya malaikatnya Allah untuk tahu sholatmu diterima atau tidak. Cukup kamu tanya diri kamu sendiri, setelah sholat perubahan apa yang terjadi pada dirimu. Pernah nggak nanya gitu? Di situ kita akan tahu sholat kita diterima atau tidak tanpa bertanya kepada orang lain, tapi bertanya pada diri kita sendiri. Lalu kita mengerti dari Quran ada info sedikit. Aqimis sholah, inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah instrumen, sarana, media agar manusia tidak berbuat keji dan munkar. Jadi kalau habis sholat masih nyolot, habis sholat masih ngomongin orang, habis sholat masih benci pada orang, habis sholat bahkan merampok hak orang lain, Anda itu belum sholat. Karena sholat tidak menjadi instrumen yang menyebabkan kita terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Paham maksud saya? Nah, kita sedang merefleksi hasil akhirnya. Oleh karena itu maka menciptakan akhir yang baru hari ini. Yuk kita ciptakan akhir yang baru yang berbeda dengan akhir-akhir yang kemarin. Itu maksud saya dengan judul ini. Kapan mulainya? Ya sekarang. Mau kapan lagi? Besok belum tentu hidup. Masa lalu sudah tinggal sejarah. Waktu kita saat ini, di sini, sekarang. Paham judul ini? Jadi hari ini kita bertekad untuk menciptakan akhir yang baru. Supaya kita tidak terus-menerus menciptakan akhir yang tidak ada faedahnya untuk kita. Maaf ya, saya tidak anti kalau orang baca Quran dalam tulisan Arabnya. Bagus. Tapi kalau seumur-umur terus-menerus baca itu saja, kapan pesan Allah yang tersimpan di surat itu sampai kepada kita? Karena Quran itu hanyalah petunjuk. Hanyalah petunjuk. Kalau kita tidak merasa ditunjukkan apa-apa oleh Quran, berarti fungsi Quran sebagai petunjuk yang gak nyampe kepada kita. Dan itu dinyatakan di Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Setelah alif lam mim, berikutnya apa? Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi sebetulnya kitab ini hanya akan menjadi petunjuk buat mereka yang muttaqin, yang bertakwa. Jadi pertanyaannya, kalau hari ini kita tidak merasa ditunjukkan oleh Quran, berarti pertanyaan yang harus ditujukan pada diri kita. Jangan-jangan saya ini belum tahu bahwa diri saya bukan muttaqin. Apa muttaqin? Muttaqin itu dari kata dasar takwa. Sudah tahu gak takwa menurut Al-Quran? Sudah tahu belum? Apa takwa menurut Al-Quran? Nah, takwa menurut Quran itu dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Itu takwa. Jadi takwa itu adalah sebuah prosedur yang diawali dengan wa'id akhadna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu. Jadi gerbang utama takwa adalah Allah mengambil janji dari kita. Pernah berjanji gak kepada diri sendiri? Berjanji itu harus formal. Kalau kita transaksi rumah harus formal di depan notaris. Tercatat di lembaran negara, maka akan keluar yang namanya hak milik. Makanya ada pejabat pembuat akte tanah. Kalau transaksi tidak dilakukan, disaksikan oleh notaris, kan transaksinya ilegal. Bisa batal demi hukum. Transaksi kita dengan Allah harus ada saksinya. Maka di Quran dikatakan saksi ketika transaksi kita dengan Allah itu adalah para nabi, para rasul. Tapi kita sekarang tidak hidup dengan para nabi, para rasul. Allah sudah mengutus para utusannya sebagai penerus. Gelarnya sudah selesai di sana, sudah selesai. Tidak boleh ada lagi gelar itu, gelar ini. Sudah selesai sampai di sana. Tetapi para penerus tugasnya akan ada.
Nabi Muhammad ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, aku hidup sejaman dengan engkau. Aku beruntung dapat ilmu langsung dari tanganmu." Apa kata Nabi? "Lebih beruntung lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku." Lalu seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang mewarisi ilmu?" Al-ulama, al-ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah orang yang mewarisi ilmu Nabi. Apa ilmu yang diwariskan oleh Nabi kepada ulama? Cuma 3. Itu diabadikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. 1, ciri pewaris ilmunya Nabi itu bisa membuka mata kalbu yang tertutup. Bisa membebaskan kebutaan mata kalbu, itu 1. Yang kedua, bisa membebaskan penyakit kulit. Penyakit kulit itu penyakit luar, ngerti sesuatu cuma luarnya saja, bukan kudis, bukan kurap, bukan panu, bukan kutil, bukan kuman. Penyakit kulit yang berbahaya itu adalah ngerti sesuatu cuma luarnya saja, itu penyakit. Kalian ngerti diri kalian cuma luarnya saja, penyakit. Ngerti Quran luarnya saja, penyakit. Ngerti hadis luarnya saja, penyakit. Ngerti agama cuma luarnya saja, penyakit. Dan setiap penyakit kulit berbahaya karena menular. Jadi kalau kita masih gampang benci pada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, itu tanda bahwa kita mengidap penyakit kulit. Dan itu sangat berbahaya untuk persatuan, sangat berbahaya untuk toleransi. Karena kita akan menjadi manusia yang merasa paling benar, sehingga orang lain semuanya salah. Dan yang ketiga, ciri pewaris Nabi itu kata Quran bukan kata saya. Dapat menghidupkan orang mati. Bukan orang yang sudah mati dihidupkan lagi. Orang ini hidup tetapi mati, terutama mati kesadarannya. Jadi kalau ada seseorang yang bisa membangkitkan diri kita dari kematian kesadaran sehingga kita bangkit dan kita menjadi orang-orang yang sadar, itulah pewaris Nabi. Di luar itu bukan apapun dandanannya. Jangan tertipu. Saya sudah mencari yang kayak gitu dari dulu. Udah keliling dunia saya mencari mereka itu. Dan saya bersyukur bisa dipertemukan dengan guru-guru sejati. Dan ketemunya di pasar. Di tempat yang tidak biasa. Karena orang yang semacam itu tidak pernah menampakkan dirinya. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, para waliku ada di bawah naunganku. Dan tidak ada yang mengenal seorang wali tanpa seizinku. Karena dia adalah manusia biasa. Tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak merasa sebagai siapa-siapa. Cari yang seperti itu. Maka leluhur kita mengatakan, mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak elang di langit. Susah. Mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak itik di sungai. Susah. Dan mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak ikan di air. Susah. Gak ada jejaknya. Kalau bukan karena takdir Allah, cinta kasih Allah, gak akan ketemu. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu guru, sang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan. Maka tadi ada istilah mursid. Mursid dari kata irsyad, irsyad itu cerdas. Mursid adalah gelar bagi orang yang sudah melampaui kecerdasan pikirannya, sudah masuk di sidratil muntaha. Belajar agamanya sudah bukan imtihan lagi, bukan apal cangkem lagi, tetapi sudah menyatu menjadi darah daging, menjadi akhlak. Sudah tahaluk biahlakillah, sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Cinta kasihnya tanpa batas, tidak pernah memilah-milah. Susah cari orang semacam itu kalau bukan
karena karma baik kita. Makanya dalam ajaran Tantra saya belajar, saya mengambil referensi dari keyakinan yang berbeda. Tetapi tidak masalah, kan diizinkan oleh Nabi. Jangan lihat siapa yang berkata, lihat apa yang dikatakannya. Kan kita sudah dikasih begitu. Sampai Nabi menyuruh kita belajar sekalipun harus ke negeri Cina. Dalam kitab Tantra dikatakan, kamu bisa terlahir di sebuah keluarga yang berkesadaran, berkecukupan, itu karena karma baikmu yang banyak. Tetapi untuk bisa bertemu guru yang mursyid, yang bisa mengantarkan kamu untuk kembali kepada jati dirimu, sehingga kamu menemukan kesadaran murnimu, harus punya karma yang lebih banyak lagi. Karma baiknya. Apalagi untuk bertemu dengan Allah, karena sudah diantarkan oleh sang mursyid kepadanya, perlu tabungan kebaikan lebih banyak lagi. Coba, yang pelit, yang hitungan, jangan berharap. Tidak ada simsalabim, tidak ada sesuatu tanpa pengorbanan. Dan Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Coba, begitu ada yang kita tidak suka dalam hidup, pasti kita tolak bukan? Pasti marah bukan? Betul? Padahal dia menunggu di tempat yang kamu tidak suka. Kalau kamu bisa menerimanya, kamu akan jumpa dengan dia. Sederhana kok. Kenapa kita nggak jumpa-jumpa sama dia? Karena kita cuma menerima dalam hidup apa yang kita suka. Yang kita tidak suka kita tolak habis-habisan. Betul apa tidak? Ya udah, sisanya kayak gini. Gak jelas. Mengambang antara langit dan bumi. Berpijak di bumi tidak. Melayang di langit tidak. Menggantung antara langit dan bumi. Itu yang disebut dengan gandul. Makanya gandul kates oleh Sunan Kalijogo itu dijadikan sayur kuning. Temannya kupat. Kupat luarnya daun kelapa muda, warnanya kuning keemasan, disebutnya janur. Janur itu bisa dari bahasa Arab ja'a nuron, telah datang cahaya. Bisa juga dari bahasa Sanskerta, sejatinya nur. Makanya kupat itu luarnya janur, dalamnya nasi. Nasi itu asalnya beras. Beras ketika sudah digodok jadi lembut, itu disebut nas. Gitu. Jadi nas itu sebetulnya beras yang sudah digodok, yang sudah tidak keras lagi. Makanya nas diberi nama untuk manusia. Jadi ciri manusia itu lembut, gak keras. Tidak gampang marah, gampang tersinggung. Nah itu mah behas. Masih heras. Kalian kan ngaku manusia, tapi heras. Gampang nyolot, gampang marah. Begitu mendapat yang tidak suka, gampang nolak. Nah, belum layak disebut nas. Kenapa? Belum ketemu janur. Belum ketemu cahayanya. Cahaya dalam dirinya sudah sirna. Makanya supaya ketemu cahayanya, kupat itu oleh Sunan Kalijogo dimakan dengan sayur kates di bumbu kuning. Nah sayur katesnya juga dipotong-potong tuh gandulnya. Kemudian diapakan? Direbus sampai lunak. Gitu, supaya tidak gandul antara langit dan bumi. Kan selama ini gandul, nggak jelas. Betul apa tidak? Makanya itu dijadikan makanan istimewa pada saat Idul Fitri. Idul Fitri artinya apa? Kembali kepada sejatinya diri. Kapan kita kembali pada sejatinya diri? Tepat saat kita mendapatkan hidangan dari langit. Bukan hidangan dari bumi. Hidangan dari langit berarti hidangan dari alam-alam yang tinggi. Udah dapat gak hidangan itu? Udah dapat belum? Nah orang yang sudah dapat hidangan dari langit memasuki kriteria orang yang bertakwa. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah tadi. Wa'id akhadna misaqakum wa rafa'na faqakumut tur.
Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dariku, aku angkat kesadaranmu. Warofa'na fokokumutur. Diangkat kesadarannya. Yang tadinya nggak sadar, jadi sadar. Mengalami kiamat dalam dirinya. Hari kebangkitan kesadaran. Setelah diangkat kesadarannya, hudu ma atainakum bikuwatin. Lalu Allah bertajali di puncak kesadarannya. Ketika sudah bertajali di puncak kesadarannya, wazkuru ma fihi. Ingat yang Allah sudah tunjukkan. La'allakum tatakun, baru kamu disebut orang yang bertakwa. Kira-kira kalau takwa seperti ini menurut Quran, sudah kita capai belum? Sudah belum? Karena kita tuh terbiasa ngomong tetapi nggak jelas. Saya tuh heran ya. Banyak orang kalau ditanya pedoman hidupmu apa? Quran, sunnah. Quran, sunnah. Begitu saya tunjukkan dari Quran yang sebenarnya menolak, bahkan menyerang. Ini Quran loh. Takwa itu ada 4. 1 mengambil janji. Yang kedua diangkat kesadarannya. Warofa'na faqumutur. Yang ketiga ditunjukkan di kesadarannya. Allah menunjukkan diri. Setelah Allah menunjukkan diri kesadarannya, wazkuru mafi, baru bisa ingat. Kan tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Betul apa tidak? Nah kalau sudah bisa mengingat Allah, baru yang sebut dengan la'allakum tatakun. Jadi puncaknya takwa itu ingat kepada Allah. Dan hanya orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah yang bisa mengingat Allah. Jangan ngaku-ngaku lah. Kalau udah pakai baju takwa langsung aja mutakin. Baju takwa gampang. 50.000 udah bisa dapat di pasar baru. Betul apa tidak? Kalau itu baju itu yang disebut takwa, murah banget. Padahal takwa itu adalah baju yang sangat istimewa. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kalau takwa dalam dimensi itu jadi bekal. Kemanapun kita pergi, nggak akan celaka kalau kita selalu ingat kepada Allah. Maaf, ingat itu nggak ada suaranya. Mengingat itu bukan menyebut. Mengingat itu bukan di sini, bukan di sini. Nggak tahu di mana, tetapi di bagian yang terdalam dari diri kita. Clear sampai sini? Nah, Quran itu hanya akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sedangkan takwanya pun belum dicapai. Makanya tidak heran kalau Quran selama ini hanya sebatas bacaan dan pengetahuan. Gitu. Gitu apa tidak? Iya. Makanya Quran sampai ini masih perawan. Hanya disentuh-sentuh bagian luarnya, cara membacanya, tajwidnya, idghamnya, ikhfa'nya, itu saja tiap hari dibesar-besarkan. Bukan tidak boleh, bagus itu juga nggak boleh salah. Tapi masa gitu-gitu aja. Makanya hari ini kita bertekad menciptakan akhir yang baru. Supaya kita mendapatkan akhir yang baru. Karena akhir itu berawal dari awal. Kalau awalnya baru, akhirnya akan baru. Paham? Oke. Baik. Kita masuk, mulai. Tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu. Setuju? Saya tanya dulu. Betul nggak kalimat ini? Tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu. Setuju? Oke, kalau setuju. Berarti tidak ada yang bisa kembali dan memulai awal yang baru. Kita lahir tahun berapa? Kita tidak bisa mengawali lagi dari tahun itu, betul? Itu sudah lewat. Sehingga kita tidak mungkin menciptakan awal yang baru. Itu sudah lewat, waktunya saja sudah lewat. Maka kita tidak mungkin bisa mengulang yang sudah lewat. Jadi kita tidak mungkin menciptakan awal yang baru. Tetapi kita masih punya hari ini, bukan? Tetapi kita masih punya hari ini, bukan? Siapapun yang bisa memulai hari ini, maka dia akan bisa membuat akhir yang baru. Saya menawarkan, mau nggak takwa model tadi? Itu versi Quran, mau? Ya mulai sekarang.
Kan selama ini kita ini cuman menyerap apa kata orang. Tiap hari Jumat selalu dengar khutbah. Ya, mari kita meningkatkan takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Gitu? Habis gitu tetap aja gak ada yang berubah. Betul gak? Gak ada yang berubah. Kita yang hari ini masih kita yang kemarin. Bahkan bisa jadi kita yang hari ini lebih buruk dari kita yang kemarin. Subhanallah. Apa tidak tertarik menciptakan akhir yang baru? Akhir yang berbeda dengan akhir yang selama ini kita dapat. Apa tidak tertarik untuk itu? Saya sudah sholat 4 rakaat, hasilnya tidak ada. Cuman merasa saja saya sudah sholat, tetapi masih marah, masih jengkel, tidak ada yang berubah. Itu kan akhir yang lama. Maka kita ngulang-ngulang terus akhir yang lama, tidak tertarik menciptakan akhir yang baru. Oke, baik. Jadi hidup itu seperti garis bilangan. Kalau garis bilangan kan di sini min 100, min 90 terus 0, baru 1, 2 terus sampai plus 100. Kita tidak akan pernah bisa mengulang min 100 kalau sudah lewat. Betul? Karena kita sekarang ada di sini, mungkin saja di 0, di 1, di 2, tetapi kita masih punya hari ini untuk menciptakan akhir yang baru. Oke. Yuk kita lihat sekarang. Hari ini adalah kelanjutan dari hari kemarin, setuju? Setuju apa tidak? Kalau setuju, kalau gitu saya nanya lagi, syukur kalau setuju. Jadi hari ini kelanjutan hari kemarin bukan? Oke. Bisa nggak kita hidup hari ini kalau nggak ada hari kemarin? Oke. Bisa nggak kita menjadi kita yang hari ini kalau tidak ada peristiwa hari kemarin? Bisa? Bisa apa tidak? Tidak. Jadi sebetulnya kita menjadi diri yang hari ini, kita hidup hari ini, jangan lupa loh, kan diantarkan oleh masa lalu. Ada nggak masa lalu yang menyakitkan? Ada. Berjasa nggak mengantarkan kita ke hari ini? Ada nggak masa lalu yang menggembirakan? Berjasa nggak mengantarkan kita hari ini? Jadi baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan kan dua-duanya juga berjasa. Telah berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Setuju apa tidak? Kalau gitu ada nggak di masa lalu yang buruk? Ada nggak yang buruk? Gak ada. Yang buruk itu sudut pandang kita. Karena baik dan buruk itu adalah otak kita, diri palsu kita. Kan tadi kita sudah belajar, semua yang sudah terjadi adalah kebenaran. Nerima gak sekarang masa lalu? Nerima apa tidak? Ya sudah terima. Gimana cara menerima masa lalu? Masa lalu tidak akan bisa diubah, tapi cara kita memandang masa lalu yang bisa diubah. Cara pandang yang diubah. Itulah pentingnya kita belajar. Belajar itu mengubah sudut pandang. Karena sudut pandang kita lah yang telah membuat kita menderita. Itu yang membuat kalian sakit. Cancer, tumor, darah tinggi, diabetes. Semua karena kita belum selesai dengan masa lalu kita. Padahal hari ini diantarkan oleh hari kemarin. Clear dulu sampai sini. Agak kencang saya bicara. Supaya ngerti. Besok adalah kelanjutan dari hari ini, setuju? Perlu nggak kita menciptakan besok? Gak perlu. Gak perlu karena besok belum tentu hidup. Besok itu masih misteri. Yang waktu punya kita sebenarnya adalah di sini saat ini sekarang. Lalu kita ini selama ini santai-santai hari ini, hari isuk hayang alus. Padahal yang menciptakan besok kan hari ini. Yang mengantarkan besok hari ini. Pertanyaan saya, hari ini apa yang kita lakukan? Jujur ya. Kalau saya hari ini ajak kalian semua tuh, yuk kita bagikan duit kita yang di dompet itu pada orang-orang yang susah. Siap apa tidak? Tuh, siapnya cuma sedikit. Itu yang siapnya siap. Harusnya siap tuh, siap gitu.
Karena kita belum yakin. Katanya waktu kita di sini hari ini sekarang. Dan yang kita bagikan hari ini oleh kita itu milik kita. Yang disimpan di bank, yang berupa rumah, yang berupa deposito, semua itu misteri. Belum tentu kita nikmati. Bisa jadi kita tinggalkan sia-sia. Bisa jadi bara bagi anak cucu kita. Saya kemarin pulang ngantarkan paket sembako dari Subang. Kemudian ada yang ikut ke sini, ke Bandung. Di mobil ceritanya begini. Jadi beliau ini pernah menikah kepada seseorang. Yang ketiga. Selama menikah dengan orang ini, praktis sama sekali tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Sawahnya banyak, muningna loba. Itu kalau muning itu belum makan, walaupun dia reeng, pasti pergi ke hutan cari rumput. Istrinya belum makan, nggak peduli. Lebih peduli kanu muning daripada ka bojona. Pokoknya muning itu tidak boleh tidak makan. Ya memang muning tidak punya tangan kok. Oke, mohon maaf. Ini cerita. Lalu beliau ini meninggal. Kan waktu meninggal ini sawahnya tidak menolong. Muningnya yang banyak tidak menolong. Betul apa tidak? Beli sendal pun katanya lebar. Hanya untuk diri sendiri saja lebar. Gitu. Nah, cara hidup yang semacam ini ditiru oleh anaknya. Jadi anak yang paling besar ini meniru bapaknya. Jadi saya cuma cerita, ya, kok ibu ini, ya itu karena saya pernah ketemu begini. Dulu nggak begitu, sekarang mohon maaf, kucel, kurus, capek katanya. Ngurus pakaian ditinggal sepuh. Naon? Sawah ngalegaan, muning ngalombaan. Ngikut orang tuanya. Jadi suatu saat saking capeknya itu ngarit, kemudian orang ini ketiduran. Dalam tidur itu bapaknya datang. Bapak yang meninggal itu. Maneh teh tong ripuh jiga urang katanya. Urang teh geus ripuh di dunya, ripuh ayeuna oge cenah. Dalam mimpinya itu. Jadi baheula urang ripuh ayeuna leuwih ripuh katanya. Nu baheula ku urang di kaulaan teh teu nulungan ka urang. Saya kan pengen nanya. Itu mimpi itu dilakukan enggak? Enggak katanya. Lebar muning gitu. Jadi waduh itu luar biasa. Beunghar tapi tidak menikmati. Gitu. Ya, mau gitu? Nah itu namanya kita ini menghabiskan waktu hanya untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Padahal yang ditinggalkan itu tidak menolong sama sekali. Yang jelas yang akan menolong kita mah nu poe ayeuna kurang dibagikeun. Jujur nih, jujur. Ini wajah-wajah pelit. Terus terang nih saya, aduh, ini wajahnya kelihatan. Ya. Saya kadang-kadang nguji murid saya. Saya bilang, coba ada duit nggak di tabungan? Buat apa? Ini semen ini kurang. Gak ada ya. Nah, besoknya saya ngomong lagi. Lain cara cerinya. Biasa bohong mah akan sok pohon. Makanya kalau mau berbohong tuh syaratnya satu, harus cerdas. Ini saya kasih tahu, kalau mau jadi pembohong kelas kakap harus panjang ingetan. Kalau tukang bohong pendek ingetan bakal kapanggih isukan bohong nah. Jadi saya tanya lagi. Nih, saya bilang ini saya punya tanah. Ini tanah mahal.
hari ini saya mau lepaskan murah sekali. Pokoknya kamu nggak akan rugi deh beli tanah dari saya. Sama saya aja ya tuh. Keur semen mah kamari pedah keur batur. Cenah di tabungan teh. Nah, untuk mengujinya saya cek dulu gitu. Coba kamu transfer dulu DP-nya saya. Ya duitnya loba. Tuh. Maaf ya. Itu sifat. Dikiranya dengan begitu kalian akan selamat. Tidak. Pertama sudah berbohong pada diri sendiri. Yang kedua, berkah semesta yang akan didatangkan juga tidak akan berlimpah. Enggak akan. Saya itu kalau sama murid-murid saya ngajar tuh praktek langsung. Praktek langsung. Sekarang banyak yang sudah menyadari ternyata memberi itu enak. Memberi itu membuat kita kecanduan. Dan memberi itu berkelimpahan berkah luar biasa. Jadi yang Allah bilang di Quran tuh kalau kamu ngasih 1 biji, maka aku akan tumbuhkan 7 dahan. Dan setiap dahan aku kasih 100 biji. 7 kali 100, 700. Itu kata Allah. Tapi syaratnya saat kita menumbuhkan 1 biji, jangan pengen 100 kali 7, jangan, lepaskan saja. Makanya itu memberi, itu tidak boleh ada yang tahu. Termasuk orang yang terdekat dengan kita, gak apa-apa. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Hari ini adalah kelanjutan dari hari kemarin, setuju? Oke, berarti apapun yang terjadi di masa lalu sudah berjasa mengantarkan kita hari ini. Setuju? Sudah selesai masa lalu. Gak ada lagi orang yang menyakiti kita. Udah ingatan itu udah selesai. Dihipno hari ini oleh saya. Udah selesai. Jika perlu memaafkan hari ini orang-orang yang pernah menyakiti kita. Karena mereka ternyata berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Sekarang hari ini kita mau bikin apa supaya besok menjadi bagus, itu saja. Karena apa? Kita tidak akan bisa menciptakan awal yang baru, tapi kita bisa menciptakan akhir yang baru hari ini. Clear? Nah, agak sulit nih bahasanya. Saya cari bahasa yang paling sederhana supaya ngajarnya gampang. Gitu. Baik, kita lihat. Kita semua memiliki hari ini, bukan? Memiliki hari ini? Ini harta kita yang paling berharga tuh hari ini, poe ayeuna. Berarti bisa nggak hari ini kita menciptakan akhir yang baru? Bisa? Bisa. Kapan waktunya? Hari ini. Makanya di Quran dikatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhir itu lebih bagus daripada awal, itu bahasanya. Awas. Ayat ini sering diterjemahkan sesungguhnya akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Dunia di dia mah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir lebih bagus daripada awal, gitu aja. Jangan berlebihan terjemahannya. Selama ini diterjemahkan sesungguhnya akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Makanya banyak orang yang salah. Bagian orang lain di dia. Jaga gitu. Oke. Itu yang membuat kita jadi salah kaprah memahami kehidupan. Di dia balangsak atau komoditi itu. Betul? Coba. Mau ngaji aja ke Cimahi sekarang ongkos gak punya. Kan balangsak di dunia. Rekumah di akhirat bahagia. Mau panggil jeung saya. Betul apa tidak? Jadi artinya akhir itu lebih baik daripada awal. Apa maksudnya? Kita berkesempatan untuk menciptakan akhir yang baru hari ini. Itu maksudnya. Clear? Itu. Jadi agama tuh di sini saat ini sekarang dulu. Karena kalau hari ini adalah penentu hari esok, berarti sudah kita bikin hari ini. Gitu. Awas ya. Bagian orang melain di dia. Jaga. Jaga orang. Ini tuh. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba menjadi bahagia nanti kalau tidak bahagia hari ini. Kan hukum tarik menarik. Hanya kebahagiaan yang bisa menarik kebahagiaan. Kalau kita hari ini sedih balangsak, kan pikiran gak sedih balangsak. Kita yang akan menarik kesedihan dan kebalangsakan. Itu hukum tarik menarik.
Jadi hukum tarik menarik itu bukan hanya massa dengan massa, energi dengan energi juga tarik menarik. Kalau saya cerita ini nanti nggak habis waktu, ya nggak akan cukup waktu 60 SKS, nggak akan ngerti, harus belajar hukum gravitasi, ya. Mahasiswa aja banyak yang nggak lulus, udah ngambil jurusan fisika, apalagi kalian belajar juga enggak, ya. Udah dibatasi aja dulu. Akhir itu lebih bagus daripada awal. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa menciptakan awal yang baru, gak apa-apa karena waktu sudah lewat. Tapi kita masih punya hari ini, dan hari ini kita bisa menciptakan akhir yang baru. Setuju? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi gak ada dunia ini. Akhir lebih bagus dari awal, gitu aja terjemahannya. Nah kalau diterjemahkan akhirat lebih bagus dari dunia, akibatnya kita menjadi anti dunia. Padahal kita datang ke dunia ini untuk memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Bukankah kata Nabi, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain? Di mana berguna? Di akhirat, di dunia? Jawab yang betul. Di mana kita berguna? Di akhirat, di dunia? Nah, lamun orang berarti di dunia, insya Allah selamat di akhirat. Ari di dunia harti nama lu jaglejeg tepugu, betul? Ilmu nggak punya, nulung kanu butuh, dah teu boga, nulung kanu susah, dah susah manehna oge, betul? Nyangan kanu poekeun, dah manehna ge poek. Ngahudangkeun kanu sare, dah molor kene, betul? Nepa kanu poho, dah manehna ge can inget. Nganter kanu keung, manehna ge sieun hirup, sieun pae. Iya jelema eueuh gunana. Di mana eueuh guna di akhirat, di dunia? Nah lamun di dunia eueuh gunana rek kumaha guna di akhirat? Da hirup mah ayeuna di dieu. Nah, persoalan akhirat mah udahlah, itu yang menentukan hari ini kita bikin apa. Saya yakin kalau hari ini kita menciptakan sesuatu, maka kita akan memiliki akhir yang baru. Setuju? Oke. Baru satu ayat. Pelan-pelan ya ngajinya.